Jadi sebetulnya menurut Imam Tobari, ya ini mohon didengerin, Imam Tobari itu punya karangan yang disebut Umut Tafasir. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab tafsir apa? Tobari. Termasuk tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semua kitab tafsir itu nginduk tafsir Tobari. Di antara makalah paling terkenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan oleh orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab Tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar, itu yang menang itu orang Islam. Dengan logika yang enggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313. Orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya, hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid, itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Terus didengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ard. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Sehingga disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, ya kemudian Tuhannya bumi. Ini yang kamu pertuhan itu lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir ya, kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit, bumi. Sebab itu Imam di sini termasuk Pak Jamhuri menekuni di ilmu tafsir, ilmu Quran TPQ di LP3 Jakarta. Ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Mbok yo kalau kamu ngaku Tuhan ya menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa prestasi. Ada lagi ayat di awal Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya, apa sih prestasi mereka? Apa ikut terlibat pembuatan langit, syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim, Allah yang wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, kata Nabi, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal Mu'jizatul Quran, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa
bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran ila yaumil kiamah. Nah, ketika semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir.